bersyukur kepada Allah yang sudah menolong kita. Sampai saat pagi ini kita diberkati sehat, kuat karena kasih-Nya. Oleh sebab itu, mari kita mengawali hari baru kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama merenungkan, menggumuli kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke tahta-Mu yang kudus, karena Allah yang mengasihi hidup dan kehidupan kami sampai saat ini Tuhan, karena pertolongan, pimpinan, dan urapan kasih-Mu. Pada pagi hari ini, sebelum kami mengawali aktivitas kami ingin belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Pembacaan pada pagi hari ini dari Ibrani 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ibu-ibu bisa membaca secara lengkap. Saya akan membacakan pada ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini dengan judul pengorbanan hidup. Ada kata pengorbanan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang artinya merelakan sesuatu yang berharga, baik itu berupa waktu, harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa dari kita untuk diberikan kepada orang yang kita cintai dengan tulus demi kebahagiaan mereka. Orang tua berkorban untuk anak-anaknya. Orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Baik itu kebutuhan tentang pendidikan. Oleh sebab itu, manakala anak-anak di sekolah itu nakal, mendapat teguran dari seorang guru, nah tentu bisa membuat orang tuanya menjadi malu, kecewa, marah kepada anaknya. Dalam pepatah Jawa dikatakan, anak polah bopo kebradah. Artinya apa yang dilakukan oleh anak-anak memberikan efek kepada orang tuanya juga. Apakah kalau sudah demikian orang tua tidak mencintai anaknya? Orang tua akan tetap mencintai apapun kondisinya. Renungan kita pada pagi hari ini, Allah memberikan cara untuk menggambarkan kasih-Nya kepada manusia. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, hubungan antara Allah dengan manusia terputus. Manusia tidak bisa lagi menghadap kepada Allah. Oleh sebab itu, para imam-imam saat akan menghadap Allah dengan membawa korban persembahan sebagai korban penghapusan dosa. Hanya imam besar sajalah yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus, dan itu hanya satu kali dalam setahun. Namun, karena kasih Allah dalam diri Yesus Kristus yang rela mati bangkit demi dosa-dosa manusia. Seperti nats kita pada pagi hari ini,
Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang maha kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Tuhan Yesus sebagai imam besar, Tuhan Yesus telah berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus telah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang tua berkorban bagi anak-anaknya. Allah pun dalam rupa Yesus Kristus telah mengorbankan hidupnya sebagai tanda cinta kasih yang besar kepada manusia. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, kita pun harus mempunyai semangat untuk berkorban yang dilandasi oleh cinta kasih. Mari kita renungkan. Allah sudah memberikan kepada kita 24 jam dalam sehari. Seberapa waktu yang kita pergunakan untuk berdoa? Waktu untuk bersekutu, menyembah kepada Allah. Seberapa materi yang sudah kita persembahkan sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Tuhan tidak menuntut banyak hal, tetapi yang Allah kehendaki, setiap kita manusia setia hidup berpadan dengan Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita begitu luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk ambil bagian di dalam pekerjaannya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memberi sebab Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita orang percaya. Maka sepatutnya lah kalau kita juga berkorban, baik waktu, tenaga, pikiran, harta, semuanya sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan yang sudah memberikan hidup kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini yang sudah terus mengingatkan kepada kami bagaimana kami boleh mensyukuri hidup yang sudah Tuhan berikan. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya untuk hari ini ke tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah, Roh Kudus Allah terus membersamai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Shalom.